우린 필요 없었다는 사이 Paint the town 초록색의 lights 별다른 방에 올려 마치 bike I just gotta get it, watch me go, 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 go I just gotta get it. Hello everyone, this is Chorus, and we're truly excited to announce that we're performing at this year's Have a new hit, have a new shit, with a new shit, have a new hit. Modern, fenomena K-pop tidak hanya memengaruhi para penggemarnya, tetapi juga membentuk pandangan di kalangan masyarakat yang bukan penggemar. Salah satu grup yang menarik untuk dikaji adalah Courtez, yang mulai dikenal luas melalui media sosial. Agustus 2025 menjadi titik balik Courtez muncul bukan sebagai idola sempurna, tapi sebagai kru kreator muda yang merobek batasan genre. 코르티스 I just gotta get it, watch me go, go. Musiknya memang apa kayak hip hop lah ya. Kan hip hop itu base-nya di Amerika, tapi cara Korea membuat musiknya take it to the next level itu yang istimewa menurut saya. Soundnya loh luar biasa. Oh iya. Keren banget. What's up, Quarters? Welcome to the NBA family and friends of the NBA. Trying to with her friends, they gon' mention me. Yeah, yeah, they gon' mention me. Yeah. People were really excited about having something to do on a Thursday night. Martin. He's my favorite. He's the tallest. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana opini publik terbentuk terhadap grup K-pop Courtez, khususnya di kalangan masyarakat yang bukan penggemar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi fakta-fakta yang memengaruhi pandangan tersebut, serta melihat bagaimana peran media dan lingkungan sosial dalam membentuk persepsi seseorang terhadap fenomena K-pop. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara secara daring dengan narasumber dari kalangan non-penggemar. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas di media sosial serta mengumpulkan dokumentasi berupa komentar dan konten terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami pola pembentukan opini publik terhadap grup Courtez. They bringing a difference to K-pop, boy. This is not your regular music you hearing in K-pop, boy. Berdasarkan hasil pengamatan lewat sosial media, ada beberapa informasi yang cenderung tidak utuh, sehingga memunculkan stereotip. I don't like Quarters, and I don't like any of the new K-pop groups that are blatantly and sometimes flagrantly taking from Black culture. Now, this new string of K-pop groups, and I'm gonna include. Porters are receiving backlash for this video that they posted. Some people are saying that it's inappropriate. So some fans think people are overreacting. Namun, Courtez mengusung identitas yang tertentu, yang terlibat langsung dalam penulisan 300 lagu sebelum debut. Hal inilah yang menggambarkan gaya hidup atau culture yang sangat relatable bagi remaja, terutama dalam hal fashion, musik, dan hobi. Pertanyaan pertama, melalui media apa pertama kali kamu mengenal Courtez? Awalnya aku kenal Courtez itu lewat TikTok. Waktu itu videonya sering banget lewat di FYP aku, padahal aku nggak pernah cari tahu soal mereka sebelumnya. Pertanyaan kedua, sebelum mengenal Courtez, bagaimana pandanganmu terhadap idol Korea secara umum?
Sejujurnya sebelum ada Cortis, pandanganku terhadap idol Korea itu ya cuman cowok-cowok yang gayanya cute dan kulitnya putih banget. Pokoknya itu bukan tipe aku deh sama sekali. Makanya dulu aku sempet gak suka sama genre ini. Pertanyaan ketiga. Menurutmu apa yang membedakan Cortis dari grup musik Korea lain? Menurut aku, Cortis beda banget dari grup lain. Mereka gak cuma jualan visual atau popularitas agensi aja, tapi musik dan konsepnya pun punya ciri khas. Muka mereka juga gampang dikenalin meskipun Songhyun sama Kwonho kalau di high class kayak anak kembar sih. Dan yang paling bikin beda adalah cara berpakaian mereka yang unik itu loh, yang gayanya melorot-melorot, mortis, oversize itu kayak kerasa lebih bebas dan beda aja. Pertanyaan keempat. Apakah faktor visual, konsep, dan gaya berpengaruh? Awalnya sih pas pertama kali lihat aku tertarik ke visualnya dulu karena lihat Juhon yang lucu banget. Nah dari situ aku langsung cari lagunya. Pas denger kok musiknya enak ya. Jadi ya keterusan sampai sekarang aku suka nyanyiin lagu-lagu mereka. Pertanyaan kelima. Bagaimana sikap atau pendapatmu terhadap Cortis saat pertama kali debut? Pas mereka pertama kali debut, mereka kelihatan kompak selalu. Musiknya benar-benar beda dari grup lain. Jadi dari awal tuh aura bintangnya udah kelihatan banget kalau mereka bakal sukses besar. Pertanyaan keenam. Apakah kamu memiliki anggota Cortis yang paling disukai? Kalau ditanya yang paling disuka ya Songhyun. Dia ganteng, dance-nya mantep, suaranya juga enak banget di hati aku. Ditambah lagi dia itu sopan banget orangnya. Duh beneran, I love you my husband deh. Pokoknya Songhyun. Pertanyaan ketujuh. Apakah ketertarikanmu lebih ke individual atau ke grup tersebut? Aku suka semuanya kok. Members mereka punya chemistry yang bagus sebagai satu tim. Pertanyaan ke-8. Apakah teman, lingkungan sekitar, atau media sosial memengaruhi ketertarikanmu pada Cortis? Ya, media sosial terutama TikTok berpengaruh banget karena aku jadi sering terpapar sama konten-konten mereka terus. Pertanyaan 9. Bagaimana kamu melihat perubahan sikapmu dari yang awalnya tidak tertarik jadi menyukai? Aku merasa ada perubahan besar sih. Awalnya aku gak terlalu merhatiin dan cuma sekedar tahu aja. Tapi setelah lebih sering lihat konten-konten mereka yang kocak dan imut, lucu, hatiku jadi luluh. Dulu aku cuma suka lagu-lagu Spanyol dan Brasil, asik. Tapi sekarang aku malah jauh lebih suka dengerin lagu-lagu Korea gara-gara mereka loh. Pertanyaan 10. Setelah melihat Cortis, apakah pandanganmu terhadap grup musik Korea berubah? Kayaknya pandanganku ke K-pop secara umum juga mulai berubah. Karena seiring berjalannya waktu pasti bakal ada lagu-lagu baru lagi yang muncul kan. Dan intinya aku jadi lebih terbuka sekarang dengan perkembangan musik mereka. Narasumber pertama menunjukkan fenomena pergeseran konsumsi global. Perubahan dari menyukai musik Latin menjadi K-pop terjadi karena Cortis berhasil meruntuhkan stereotip cowok imut melalui estetika Y2K yang lebih bebas atau melorot-melorot. Sebuah istilah lokal untuk gaya unpolished yang otentik. Apa biasanya kamu nggak suka dengerin lagu-lagu grup K-pop? Karena bukan selera lagu saya aja sih lagu K-pop ini. Cuman ada beberapa lagu K-pop yang memang saya suka dengerin, ya termasuk lagu dari band Cortis ini. Ada beberapa lagu mereka yang memang saya suka dengerin gitu. Apa yang bikin musik Cortis beda dan bisa masuk di telinga kamu dibanding grup lain? Karena ada beberapa hal yang berbeda dari grup band Cortis ini, entah pembawaan rapnya, dance-nya, ataupun pembawaan lagunya. Itu yang membuat saya lebih menyukai grup band Cortis dibandingkan grup band lainnya. Secara teknis, bagian mana dari lagu mereka yang kamu suka? Apakah ketukan bassnya atau gaya rapnya? Dari dua-duanya saya suka banget ya, apalagi dari rapnya. Itu yang membuat saya lebih suka ke grup band Cortis daripada ke grup band lainnya. Karena ya pembawaan rapnya yang lebih enak didengar gitu daripada grup band lain. Menurutmu, apakah style Y2K ala Cortis ini lebih cocok buat gaya nongkrong dibanding gaya grup K-pop lain? Menurut saya cocok-cocok aja. Style itu kayak ala Cortis ini jadiin buat gaya apapun karena memang udah keren ya menurut saya. Terus emang style itu kayak ala Cortis ini udah jadi inspirasi outfit banyak orang. Jadi ya style itu kayak ala Cortis ini yang ngejadiin Cortis itu sendiri menjadi ikonik gitu gara-gara style mereka yang berbeda dari grup band K-pop lainnya. Dulu mungkin dengerin K-pop dianggap nggak cowok. Sekarang setelah lihat gaya Cortis, pandanganmu berubah nggak sama grup K-pop? Pandangan saya berubah ya karena selera itu tergantung pada masing-masing gitu. Mau cowok yang suka K-pop ataupun enggak itu terserah mereka, karena ya selera tidak bisa diatur oleh orang lain dan itu juga hak-hak mereka. Jadi pandangan saya berubah terhadap cowok yang suka K-pop karena itu hak mereka dan saya nggak bisa
ngatur mereka buat nggak suka sama K-pop gitu. Look at my ring, I'm MVP. You know we gon' ball like we in the league. You know we gon' ball like we in the league. You know we gon' ball like we in the league. You know we gon' ball like we in the league. Laki, Cortez adalah agent redefinisi maskulinitas. Lewat musik rap hip hop dan gaya skate punk, K-pop tidak lagi dianggap feminim. Ini mengubah pola konsumsi budaya di mana cowok merasa punya ruang untuk menikmati genre ini tanpa takut dianggap tidak maskulin. When they were showing us their stuff, like they have such insane chemistry together. Even record or make music, they're just really excited to do that. They were just in there. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara daring, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat non-penggemar membentuk opini mereka melalui paparan media, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Selain media sosial, lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk opini. Pendapat dari teman, keluarga, atau orang di sekitar seringkali menjadi referensi utama dalam menilai suatu fenomena. Baru saja mengeluarkan lagu, judulnya itu Fashion. Dan kenapa sampai gue pengen ngebahas ini? Karena gue relate banget guys. Di lagunya itu ada lirik yang bilangnya Domyo. Nah, Domyo itu sebenarnya apa sih? Domyo itu adalah sebuah pasar thrifting di Korea Selatan yang terkenal banget. Penelitian kami menemukan dua perubahan sosial yang besar. Pertama, redefinisi maskulinitas. K-pop tidak lagi dipandang sebagai tontonan para perempuan saja. Bahkan, lelaki di Indonesia kini merasa gaya skatepunk Cortez itu keren dan maskulin secara berbeda. Referensi pasar blok Domyo dengan lagu Fashion menghidupkan kembali kebanggaan remaja kita untuk belanja baju bekas atau bisa disebut thrifting di pasar lokal demi mengejar estetika Y2K yang sama. Beneran Fashion, outfit member Cortez masuk daftar 50 busana terbaik 2025. Teen Vogue merilis daftar 50 busana terbaik tahun 2025. Dan ternyata busana seluruh member Cortez masuk dalam daftar tersebut. Do you have a favorite song in the movie so far? I do. So I'm biased. I love Cortez Mention Me. That's the one for me that makes me want to run through a wall. Yeah. From the moment I heard it to the moment that we were... Is there anybody, I know you're not super into the K-pop world, is there anybody that recently you've like listened to or you've seen that's caught your eye or come across your algorithm? The new boy group. Cortez? Cortez. Go? Yeah. Who is this? You said Cortez? Yeah, it's a girl. I'm not gonna lie, let me see. A lot of people That living here. beat switch is crazy. Yeah. They got top tier producers. I never heard of Cortez. They gon' mention me. Dapat dipahami bahwa opini publik terbentuk melalui proses interaksi sosial yang kompleks, tidak selalu terbentuk dari pengalaman pribadi. Media sosial pun berperan sebagai penyedia informasi sekaligus pembentuk realitas. Sementara lingkungan sosial memperkuat atau bahkan mengubah pandangan individu. Banyak non-penggemar yang hanya melihat sisi permukaan, seperti gaya berpakaian atau penampilan tanpa memahami proses latihan, kerja keras, dan konsep yang dibangun oleh grup tersebut. Now we go, now we go, now we go, now we go, now we go. I know I'm not playing with my life. Get the bag. 이미 좋은 데이스를 wake up. 벌게진 나의 눈과 시선. 우리 콜! 사랑한다! Dapat disimpulkan pula bahwa pembentukan opini publik terhadap grup K-pop Cortez di kalangan masyarakat dan penggemar dipengaruhi oleh media sosial, lingkungan sosial, dan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, serta terbuka terhadap fenomena budaya sosial yang berkembang. 보낸 게 밤을 새운 시간들을 때 방편해버린 나의 crayon 잠도 부족한 내 꿈을 외워 어차피 다 지나가는 세월 지나갔던 마음들을 세며
오늘은 내